Shalom Jemaat GGA yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat lagi berjumpa mengunjungi Anda secara online. Di tengah situasi seperti saat ini, ingat akan janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita maupun membiarkan kita. Dia selalu menjaga kita. Gunung batu kita, perisai kita saat kita butuh pertolongan. Penjaga kita yang tidak pernah tertidur maupun terlelap. Menyambung episode sebelumnya di mana Tuhan mengajak kita dalam kerinduan yang amat sangat untuk kita berada bersama Dia. Ada gaya hidup yang dihidupi oleh Raja Daud, Ratu Esther, Musa. Mereka semua ini dekat dengan Tuhan. Tidak ada satu dari mereka yang tidak memiliki satu nilai yang sangat khusus, yang sangat spesifik, seperti yang Yesus ajarkan kepada Marta, adiknya Maria. Pada waktu Marta mengundang Yesus ke rumahnya untuk mengunjungi keluarga itu sebetulnya. Sayang Martanya itu terlalu sibuk, terlalu khawatir, terlalu cemas akan segala hal. Dia mengundang 13 pria Yahudi untuk diladeni, untuk makan, untuk bertamu dengan keluarganya Marta. Ternyata Marta membuat suasananya jadi gak enak. Bahkan mau pakai Yesus untuk memerintahkan kakaknya Maria supaya jangan nganggur tapi bantuin dia. Ternyata jawaban Yesus kepada Marta adalah kalem sekali dia. Marta, Marta. Saya kalau mengulangi Lukas 11 ini berulang-ulang, saya bilang Tuhan aku mau seperti Engkau. Kerinduan seperti ini aku mau sekali, terdorong, terdesak, ini impian, kerinduan yang sangat kuat di hati saya. Yesus dengan tenang berkata, Marta, Marta, kenapa kok kamu khawatir? Kenapa kok kamu cemas? Maria memiliki satu hal, satu saja saudara. Satu hal ini kalau kita miliki, menyelesaikan segala masalah yang kita sedang hadapi. Apa sih satu hal yang dimiliki oleh Maria yang disampaikan oleh Yesus sendiri? Tuhan mereka, Raja segala raja, Allah, anak Allah. Waktu itu dia memperkenalkan diri sebagai anak Allah. Maria memiliki satu hal yang perlu. Kata perlu ini kalau bahasa Inggrisnya necessary. Jelas, ini bukan absolut. Bukan kemutlakan, bukan keharusan. Seringkali kita bicara dengan sesama kita dalam kondisi cemas, khawatir, ketakutan, tertekan. Seringkali kita gampang sekali bicara kepada sesama kita. Kamu mesti begini, kamu mesti begitu, seharusnya begini. Kayaknya kita rasa tertekan ya dengan kata-kata seperti itu, kalimat yang berbunyi seperti itu. Kayak kita tuh kayak alat gitu loh, kayak mesin, kayak equipment. Bukan kayak saudara seiman, bukan kayak sesama anak-anak Allah. Disitulah nilai dan sifat legalisme muncul. Yesus nggak ngomong secara legalistik. Yesus tuh nggak benar-benarnya si Marta, nggak pantas lah seperti itu ya. Tamu diundang kok malah suruh marahin kakaknya. Namun Yesus nggak tertekan, nggak terpojok. Bahkan memberikan jawaban yang sebetulnya menenangkan, namun ya membuat Marta mikir ya, tapi tidak terpojok rasa caranya dia berpikir. Marta, Maria itu loh memiliki satu hal yang perlu. Apakah kita perlu berdoa? Apakah kita harus berdoa? Dari semua kehidupan, dari para karakter Tuhan yang luar biasa, yang bukunya pun pakai nama mereka, Samuel, kitab Ruth, kitab Esther. Kalau kita pelajari dalam kitab Kejadian, itu pasal paling panjang itu mengenai satu pribadi karakter namanya Yusuf. Gak ada orang yang diakui oleh orang-orang non-Yahudi yang menyembah Tuhan yang berbeda. Di mana baik tuannya Yusuf yang waktu dia dijual jadi budak Potifar. Masa dia bisa ngomong berkali-kali, gak ada orang lu disertai Tuhan seperti Yusuf. Waktu dia difitnah sama istrinya Potifar, dibilang dia yang menyerang secara seksual, dibuang masuk penjara, marah sekali Potifar. Dan selama dia ada di penjara berapa puluh tahun itu, coba kepala penjara bilang apa? Gak ada orang seperti Yusuf yang Tuhannya nyertai dia. Masuk ke istana Raja Firaun di Mesir,
negara adikuasa, itu pun ngalami kelaparan 7 tahun. Itu pun ngalami musibah. You know? Nah, lihat itu. Satu orang aja loh yang dikenal Firaun. Siapa orang yang bisa kupilih untuk mengatur semua masalah kelaparan 7 tahun ini? Dan itu udah diprediksi. Measure terukur musibahnya itu. Dan semua orang langsung gamblang berkata, nggak ada orang selain Yusuf yang Tuhannya menyertai dia. Kapan bangsa Indonesia, umat Tuhan Yesus Kristus dikenal sama saudara-saudara kita, baik di keluarga kita, lingkungan kita, di mana orang berkata, lihat tuh jemaat GGA, orang-orang yang disertai Tuhannya. Saya mau kita semua di musim ini adalah musim yang paling cocok untuk kita berjalan seperti Yusuf berjalan. Praktek hidup seperti Yusuf praktekkan di situasi yang gak enak. Karena di situasi yang uncomfortable, yang out of the box, itulah musim di mana kita akan bertumbuh. So ini bukan suatu musim yang sial, yang mengerikan, yang bikin kita jadi parno. No. Ini waktu yang emas bagi kita semua, di mana kita bisa belajar berjalan dengan Tuhan, in step with God. Sebanyak orang yang dipimpin Roh Kudus, dia disebut anak-anak Allah. Bisa nggak di musim ini kita dikenal sebagai ini anak-anak Tuhan loh, berbeda loh di jemaat GGA ini loh. Bisa nggak orang-orang kasih komentar kayak begitu? Bisa. Kalau kita ngikutin rahasia hidup daripada Yusuf, daripada Raja Daud, daripada Esther, daripada Ruth. Bayangin, Ruth itu orang suku Moab yang Tuhannya bukan Tuhannya Naomi. Bangsa dia bukan bangsa Israel. Tapi ketaatan dia, cintanya dia sama Tuhannya Naomi, bangsa Israel, membuat Naomi di masa tua dari mertua pahit menjadi mertua indah. Dari mertua tak bercucu, gendong cucu. Anda tahu kan siapa cucunya kan? Itu kan rupanya si Raja Daud. Nah, saya mau semua kita itu di tengah badai, waktu tidak ada roti di Bethlehem, waktu kelaparan melanda. Nah, saya mau baca satu pasal di 1 Raja-Raja 8, doanya Raja Salomo. Supaya kita tuh tahu kita tuh di musim apa saat ini. Dan di doanya si Raja Salomo 1 Raja-Raja 8 ya. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbahmu Tuhan di dalam rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarnya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberikan pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Ayat 33. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya, karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarnya di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempatmu ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarnya di sorga, mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan engkau sekiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Apabila, dengarkan yang ini ayat 37, di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, ada hama, ada penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umatmu Israel itu memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri.
maka engkau pun kiranya mendengarnya dari surga. Di tempat kediamanmu yang tetap, engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Saudara-saudara, dengan firman ini dan kitab Ibrani 4 ayat 14-15, saya percaya loh, kalau kita semua mau berdoa pakai musim ini seperti yang saya bagikan di episode sebelumnya, apakah Anda memberikan ruangan pada diri Anda dalam hidup Anda ini untuk menyendiri dalam ketenangan, berdiam diri, agar Anda bisa berada bersama Tuhan di hadiratnya dan bisa dengar suara Tuhan? Karena satu perkataan Tuhan akan melepaskan kita dari segala tulah, penyakit menular, penyakit sampar apapun. Jawaban dari semua musibah yang kita sedang hadapi di seluruh dunia, berapa negara, ratusan negara mengalami ini. Tapi jawabannya simple, saudara-saudara. Hanya kapan kita mau berdiam diri ke tempat yang sunyi. Dan ini dipraktekin sama Tuhan Yesus sendiri loh. 7 kali sehari dia lakukan ini, per hari. Di tengah-tengah kepopuleritasan dia, mujizat terjadi, orang buta melihat, orang kusta ditahirkan, orang lumpuh berjalan, kerasukan setan dilepaskan. Di tengah semuanya itu dan ribuan orang mengelilingi dia, dia selalu memisahkan diri, cari tempat sunyi, berdiam diri, berdoa. Selesai berdoa, mujizat terjadi lagi. Mari kita menjadi tombak bagi bangsa kita, dengan kita memberi ruangan bagi diri kita sendiri. Kasihani diri kita, perlu rest juga. Roh, jiwa, tubuh, mental kita perlu istirahat. Karena ada bagian yang kita lakukan, ada bagian yang Tuhan saja bisa lakukan. Menghentikan tulah musibah penyakit ini, hanya Tuhan yang berkuasa. Tapi bikin Tuhan hadir di permukaan bumi Indonesia, tugasnya kita umatnya. Dengan datang dengan kerendahan hati, akui dosa kita yang sibuk selama ini. Buru-buru dikejar banyak hal yang sibuk karena kita sudah melakukan to-do list. Sampai kita nggak bernapas lagi, lupa naik napas, lupa berdiam diri di kaki Tuhan seperti Maria yang memiliki satu hal yang perlu. Kalau kita penuhi satu hal yang perlu itu, di mata Tuhan itu satu yang perlu loh. Maka saya percaya tulah ini akan berhenti di negara kita. Anda dan saya, kita partnernya Tuhan di bumi. Kita adalah alat ujung tombaknya Tuhan untuk Allah hadir di bumi dan bikin dia turut berperang bersama kita. Dan lihat, kita akan melihat perbuatan Tuhan menyelesaikan masalah ini. Saya mau tutup dengan praktek hidup daripada Brother Lawrence yang hidup di tahun 600-an sesudah Masehi, di mana dia seorang biarawan yang bekerja bertugas sebagai koki. Di tengah-tengah kesibukan motong ayam, motong keju, marut keju, bikin mentega, meres susu dari sapi-sapi itu, bikin anggur untuk perjamuan suci mereka. Di dapur itu rame, ada yang pinjam gunting, pinjam pisau, tok, cincang daging, bersihin, nyalain keran, bersihin sayuran dan sebagainya. Tapi si Brother Lawrence, the cook, si koki ini berkata seperti ini. The time of business in a noise and clatter of the kitchen. Waktu untuk usahaku di tengah-tengah keributan dapur ini, aku memiliki Tuhan. Tuhan itu merasuk aku dengan begitu banyak, begitu besar ketenangan di jiwaku. Sampai sambil motong bekerja di dapur, rasanya Tuhan tuh hadir seperti waktu aku lagi berlutut di kamar doaku. Aku membuat keputusan untuk berupaya selalu untuk melindungi, melestarikan hadirat Tuhan, to persevere and to preserve the presence of God, supaya aku bisa panggil hadirat Tuhan saat aku bicara dengan rekan kerjaku. Suaraku itu menyuarakan kasih Kristus.
menyuarakan suara yang tenang, yang kalem, yang gentle. Seperti jiwaku lagi berdialog dengan Tuhan. Dan dia berkata, kecuali kita tetap bersama Tuhan, mengizinkan diri kita dipeluk dalam hadiratnya, maka kehidupan Yesus tidak akan mengalir keluar dari kita kepada sesama kita. Tapi kalau kita memilih untuk tidak tetap bersama Tuhan, kita akan punya hanya sedikit hadirat Tuhan. Kalau ada sih. Dan kalau kita ngomong dan diskak sama teman kerja kita skak balik. Jadi gak enak, jadi bertengkar. Tapi di saat-saat tertekan seperti ini, bukankah kalau enak kalau kita bicara satu sama lain dengan nada kalem, gentle. Kenapa? Kita pembawa hadirat Tuhan. So, dari meja kerja saya, sebagai gembala, saya mau sampaikan pada Anda, duduk tenang setelah Anda mendengar pengajaran ini. Berdiam diri, tutup mata. Lakukan satu hal yang perlu seperti Tuhan Yesus katakan ada di Maria. Duduk di kaki Tuhan, berdiam. Beri ruangan pada dirimu untuk diisi Roh Kudus dan mendengar suara Tuhan. Dari Pastor Indri, saya ucapkan Tuhan berkati.